Alhamdulillah nggak puasa. Tidak puasa juga perlu gitu. Terima kasih Pak Todung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Pak Mahfud, Pak Todung dan teman-teman tim hukum. Saya menyampaikan terima kasih atas kehadirannya. Yang pertama, selama 1 bulan terakhir saya dan Pak Mahfud berkeliling, melihat, mendengar, menerima banyak kelompok masyarakat. Mereka menyampaikan kepada kami cerita-cerita tentang proses pemilu yang terjadi di Indonesia ini. Tentu saja dalam 1 bulan ini kami juga berkomunikasi dengan partai pengusung, para saksi-saksi di daerah, apakah cerita-cerita itu begitu adanya. Dan ternyata relatif cerita itu punya kemiripan. Mulai dari proses, kalau boleh saya sebut seleksi calon capres-cawapres, sampai kemudian berproses pada putusan MK 90, dan pada saat itu awal cerita inilah yang kemudian rasa-rasanya proses pemilu menjadi pertanyaan banyak pihak. Dari pendaftaran di KPU, ada catatan-catatan yang kami rasa secara prosedur juga ada masalah. Kami bertemu dengan tokoh masyarakat, mereka menyampaikan suasana kebatinan, apakah ini yang namanya pemilu yang jujur dan adil. Para ilmuwan, akademisi, saya kira semuanya melihat, dimulai dari Jogja, kemudian menyebar ke seluruh Indonesia, juga kemudian diulangi lagi mereka bertemu untuk saling mengingatkan bahwa pemilu harus jurdil, harus luber, dan tentu saja kita berharap mimpi demokrasi yang kita inginkan pasca reformasi itu betul-betul bisa berjalan. Anti KKN, betul-betul asas-asas demokrasinya diberikan, dan inilah sebuah proses panjang yang terjadi. Banyak catatan yang memang disampaikan kepada kami. Tentu kami dan tim hukum harus memverifikasi satu persatu. Cerita tentang aparatur yang terlibat, mulai dari pusat sampai daerah. Cerita bantuan yang muncul tiba-tiba dengan sangat masif sekali. Bahkan ketika kemarin di DPR ada pertanyaan berapa sebenarnya jumlah bantuan sosial, siapa yang membagi, dan itu semuanya ternyata menjadi cerita di publik yang sampai kepada kami. Bahkan Bapak Ibu, teman-teman semuanya, dari apa yang ada riset yang mengatakan ada korelasinya antara bantuan itu dengan masyarakat akan memilih sesuai dengan yang ada dalam hatinya atau terpengaruh dengan bantuan ini. Di samping itu ada cerita manipolitik, ada cerita intimidasi. Saya kira inilah yang kemudian kumpulan cerita dari publik yang masuk kepada tim Ganjar Mahfud. Tentu saya menghormati seluruh proses yang berjalan. Kami menyampaikan laporan-laporan kepada penyelenggara pemilu. Apakah itu KPU, apakah itu Bawaslu. Dan kita berharap memang Bawaslu akan merespon. Sayang tidak semuanya terespon. Maka setelah pengumuman tadi malam, tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat. Kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau Sabtu, untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya. Dan saya kira ini momentum yang sangat bagus kepada Majelis
hakim yang nanti ada di MK untuk menunjukkan kredibilitasnya. Setelah dulu ada putusan MK, setelah juga kita melihat penyelenggara pemilu juga mendapatkan hukuman etik, maka tentu saja kita mesti mengembalikan kredibilitas demokrasi kita ini jauh lebih baik. Dan untuk itu tim akan segera mendaftarkan itu dan mudah-mudahan ini akan membuka tabir dan tentu saja harapan kita MK lah nanti yang akan mengadili ini dengan baik dan bisa mengembalikan marwah demokrasi kita agar sesuai dengan harapan dan aturan. Teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, itulah pernyataan yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo, ya, mewakili paslon 03. Ya. Jadi prosesnya masih panjang. Ya. Pilpres kalau hanya melihat hasil pengumuman KPU tadi malam, itu mungkin ada yang mengatakan selesai, tapi itu belum selesai. Orang Barat bilang, it is over, but it is not over yet. Jadi masih ada jalan ke Mahkamah Konstitusi, dan kami dari tim hukum sudah siap, dan tadi dikatakan oleh Pak Ganjar, mungkin besok, mungkin Sabtu akan mendaftarkan permohonan PHPU kami ke Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi lah benteng terakhir penjaga konstitusi, dan kita memang menuntut keadilan konstitusional ya, dalam proses ini. Saya tidak ingin menguraikan apapun ya dari apa yang akan kita ajukan dalam permohonan kami. Pada waktunya kami akan melakukan itu, tapi kesempatan Anda semua untuk mengajukan pertanyaan pada Pak Ganjar, mungkin juga pada Pak Mahfud, dan kalau ada hal-hal yang teknis mungkin kami akan bisa memberikan jawaban. Nah, silakan kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan, tolong menyebutkan nama dan media mana. Sebelah sana, 1, 2, ada lagi yang lain? 3. Silakan Mas. Kamu tunggu nanti di sana. Oke, yang kedua, silakan. Kami sama-sama punya pikiran ya, bahwa rasanya saya tidak berkomunikasi langsung pada soal ini, tapi rasa-rasanya kami punya catatan yang sama pada soal itu, dan kami tidak akan membiarkan. Sirekap umpama, logika yang paling sederhana, 1 TPS 300 tapi hasilnya lebih, itu yang paling gampang, dan terjadinya di mana-mana. Kami melihat sistematis betul ini terjadi. Mudah-mudahan nanti akan ada pakar yang disiapkan oleh tim untuk bisa membongkar cerita itu sehingga bisa membuka kepada mata masyarakat. Kedua, umpama sama-sama kan setelah yang saya ceritakan tadi, bahkan luar negeri pun memberikan catatan loh kepada kita. Ini penyelenggaraan pemilunya kok seperti itu. Jadi pasti dari 01 punya catatan sendiri, tapi kami punya catatan sendiri. Apakah nanti dalam persidangan ada kesamaan dan sebagainya? Mari kita lihat di persidangan saja. Sehingga ini menjadi fair dan tidak ada agenda-agenda lain, kolaborasi-kolaborasi yang terkait dengan agenda tertentu, tidak. Kami hanya ingin mendudukkan saja proses ini dengan baik. Apapun keputusannya, kita akan legowo. Siapa lagi? Oke, yang ketiga Anda. Ya harus sekarang kan, harus diputuskan dulu oleh KPU, setelah KPU baru ke MK. Kalau
Kompas melihat cerita ini, saya kira dimuat di Kompas dan media yang lain juga sudah berkali-kali. Tapi ketika semua diam kan tidak berhenti. Kurang lebih kita punya 116 kurang lebih laporan ke Bawaslu yang berproses. Tapi ketika kemudian tidak ditindaklanjuti, satu-satunya lembaga yang kita harapkan bisa mengadili dengan fair, ya MK. Jadi bukan kenapa baru sekarang, karena memang waktunya baru boleh sekarang. Kalau kemarin, ya belum boleh. Gitu. Mas Ganjar, saya Rian dari kompas.com. Saya Rian dari kompas.com. Mas Ganjar ini dan Prof Mahfud, kalau tadi kan bicara soal persiapan untuk mengajukan sengketa ke MK. Nah, di sisi lain kan juga jalur politik itu tengah diupayakan melalui hak angket di DPR. Nah, apakah juga dari Mas Ganjar dan Prof Mahfud ada harapan juga untuk hak angket ini segera digulirkan oleh PDIP dan partai-partai pengusung Mas Ganjar, Prof Mahfud gitu? Dan progresnya sudah seperti apa sampai saat ini? Terima kasih. Kebetulan saya dan Pak Mahfud tidak di DPR. Jadi sudah kita siapkan kita berikan kepada partai dan DPR untuk menyiapkan itu, dan dari seluruh prosesnya saya dengar sudah disiapkan. Jadi kami menyerahkan nanti kepada kawan-kawan yang ada di parlemen. Rasanya sudah siap mereka. Tinggal proses administratifnya. Tentu pasti ada politiknya di sana dan ini akan menarik. Political interplay-nya akan terjadi. Mas Ganjar, Pak Mahfud, Pak Tony, terkait dengan komunikasi. Dari mana, Mas? Serio dari CNN TV, Pak. Terkait dengan komunikasi politik dengan para ketua umum partai, ini seperti apa terkait dengan kesepakatan untuk kemudian mengajukan ke Mahkamah Konstitusi dan juga salah satunya opsi tadi seperti yang ditanyakan kompas.com untuk ke hak angket begitu, karena kalau kita lihat dari pihak misalkan 01 saja, ketua umumnya Nasdem ini sepertinya semalam sudah meminta statement untuk memberikan selamat kepada pemenang pemilu dalam penetapan KPU semalam. Tapi dari Ibu Mega, Pak Mardiono dan dua partai lainnya, komunikasinya seperti apa terkait dengan keputusan hari ini? Kalau keputusan hari ini kami sudah mengantisipasi lama dan kami berkomunikasi cukup intens. Jadi ini cerita soal proses lama, persiapan lama yang baru bisa diomongkan hari ini. Jadi kami komunikasi cukup intens terkait dengan itu. Soal partai lain mereka punya sikap sendiri-sendiri, ya kami sangat menghormati dan itu sah adanya. Maka setelah ini pun nanti kami akan berkomunikasi lagi kepada beliau-beliau. Rasanya ya fatsun politik itu mesti kita lakukan. Kami hanya bisa mengakses satu saja dari tampilan yang ada di KPU, dan itu yang saya katakan di depan tadi ada alat bantu kalau bahasa KPU namanya Sirekap. Justru itulah yang kami kemudian bertanya. Dari angka-angka yang berproses, dari Sirekap yang ada, sampai pada akhirnya sistem itu dihentikan gitu, itu menjadi pertanyaan kami. Jadi kami tidak bisa lagi kembali pada cerita gembos-menggembos, tapi cerita yang ada dari hasil yang ada inilah yang akan dijadikan bukti nanti dari kawan-kawan tim hukum, termasuk para ahli nanti akan menceritakan. Ya kemarin ada ahli, ibu-ibu menjelaskan dengan sangat bagus sekali. Lalu sebelumnya juga sudah ada yang bercerita satu persatu, dulu servernya ada di mana, mulai tidak diakui, kemudian diakui gitu ya. Nah inilah bukti-bukti yang kami akan tunjukkan. Saya jawab ya. Memang kita melakukan ya
kunjungan ke daerah untuk mendapatkan saksi-saksi fakta yang akan kita tampilkan pada sidang di MK nantinya. Dan cukup banyak sebetulnya yang mengetahui, mengalami, melihat, ya, merasakan apa yang terjadi. Tadi Pak Ganjar bicara mengenai bansos misalnya, bicara mengenai intervensi kekuasaan. Nah, mereka menceritakan dengan sangat jelas apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami, apa yang mereka saksikan. Tapi ketika kita meminta mereka untuk menjadi saksi dan dibawa ke MK, tidak semuanya bersedia untuk menjadi saksi. Sebetulnya bukan karena tidak tahu keadaannya, tapi mereka merasa tidak nyaman dan tidak aman. Ya. Nah, apakah bentuk penekanan, ya, yang dilakukan terhadap mereka itu oleh pihak lokal atau pihak lain, ya? Ini tentu, ya, bisa saja terjadi. Tapi yang saya mau katakan lah, bahwa selama saksi itu tidak memiliki kebebasan untuk menyatakan sesuatu, kita sudah melakukan pelanggaran hak-hak, ya, asasi dari saksi yang harusnya bersaksi. Karena itu merupakan bagian dari kewajiban dia untuk menjelaskan kebenaran, ya, yang kita cari bersama-sama. Saya tidak ingin menyebutkan jumlahnya, ya, berapa banyak, tapi cukup banyak, baik itu di Jogja, baik itu di Jawa Timur, baik itu di Bali, maupun di Sumatera Utara. Kita melihat, ya, mereka tidak semuanya nyaman. Tapi alhamdulillah kita bisa mendapatkan cukup banyak saksi, dan nanti tergantung kepada pihak MK untuk menampilkan mereka, ya, menerima mereka. Tapi kalaupun tidak semua bisa ditampilkan, kami sudah punya pernyataan tertulis, ya, affidavit dari mereka yang akan bisa kita sertakan dalam persidangan di MK nanti. Ya, mungkin itu. Yang ini tuh. Kalau itu pertanyaan nanti terserah MK saja, ya, karena MK yang berwenang. Tetapi di dalam pengalaman kita sudah berkali-kali menjadikan MK itu bukan lagi mahkamah kalkulator. Saya kira putusan tahun 2008 yang pertama itu adalah satu contoh bahwa MK itu bukan mahkamah kalkulator, dan seterusnya dipakai sampai sekarang. Sampai istilah TSM itu sendiri masuk di dalam hukum kita. Sebelum itu tidak ada. Artinya MK itu bukan sekedar mahkamah kalkulator. Tinggal nanti kreativitas hakim MK. Saudara, soal gugatan itu sebenarnya begini. Kita ini melakukan reformasi karena ingin membangun negara ini sebagai negara demokrasi dan negara hukum. Demokrasi dan nomokrasi. Perjalanan pertama sampai belasan tahun itu bagus, demokrasi dan hukum kita lumayanlah bagus, paling tidak dari sudut institusionalisasi. Tetapi pemilu yang sekarang ini dinilai oleh banyak pakar, pelaku politik yang sudah senior sekali sebagai pemilu yang paling brutal, karena memang tidak ada pemilu sebelumnya yang seperti ini, di mana aparat turun, lalu pejabat tertinggi juga turun, meskipun bilang tidak kampanye, isinya pasti dirasakan kampanye, sehingga ini dianggap, apalagi ada ancaman-ancaman, ya, politik gentong babi, politik kerah putih dan sebagainya dipakai semua, sehingga ini dianggap pemilu paling brutal. Oleh sebab itu kita ingin mewariskan kepada generasi yang akan datang, jangan terjadi perusakan terhadap demokrasi dan hukum. Karena kalau demokrasi dan hukum dirusak, nanti akan terjadi lagi yang akan datang itu, kalau mau pemilu, Anda dekat dengan kekuasaan, Anda punya duit. Hanya itu, lalu orang yang biasa-biasa, yang hebat-hebat tidak bisa tampil untuk ikut ngurusi negara. Nah, oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK ini bukan mencari menang, tapi beyond election, masa depan. Bukan sekedar untuk pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat, dan itu harus diungkap di sebuah teater hukum
yang bernama Mahkamah Konstitusi. Kami yang akan mengungkap, ya, demi masa depan, bukan kami. Kalau kami sendiri kan sudah berintegritas ya, sudah membuat fakta integritas nih. Kami akan menerima apapun hasilnya. Kalau ada ketidakpuasan terhadap sebuah proses, ada mekanisme hukum. Ini yang kami pakai sampai titik akhir, agar rakyat dan bangsa Indonesia di masa depan, generasi muda seperti saudara ini ikut menjaga. Indonesia harus dibangun sebagai negara demokrasi, benar, berkeadaban dan berkeadilan, juga berhukum dengan benar. Itu saja. Terima kasih. Kalau siapa melaporkan apa, biarkan itu berproses sendiri begitu ya. Kalau soal rangkul-rangkulan, kita ini berteman semuanya. Toh para kandidat ini anak-anak bangsa begitu ya. Kalau ibarat sebuah pertandingan itu ada saat mulai, ada saat akhir. Tentu apapun nanti keputusan sebagai sebuah upaya tertinggi yang bisa kita lakukan dan kita putus, mari kita berpikir soal bangsa dan negara ini. Mari kita berpikir nasib rakyat. Mari kita berpikir bahwa ekonomi ke depan menghadapi tantangan yang berat. Berberita yang disiarkan kawan-kawan hari ini mulai Selandia Baru krisis. Jadi artinya kita juga mesti siap-siap ya. Bencana ada di banyak tempat, kita mesti merespon. Jangan kita terlena hanya urusan ini gitu. Jadi soal rangkul-merangkul, kita pasti harus menjadi kekuatan anak bangsa untuk membangun negeri ini dimanapun berada. Pasti kami akan bisa berkomunikasi. Kita kenal semua kok ya Prof. Yudi. Teman baik, teman lama. Terakhir kalau ada, cukup? Jadi, Penegasan artinya dari statement hari ini dari Mas Ganjar sendiri ini apakah menolak hasil dari KPU? Terus kalau hak angket ini digulirkan, sikap partai Mas Ganjar apakah akan tetap mendukung pemerintah atau hak angket ini hal yang berbeda? tadi saya sampaikan angket nanti akan ada di parlemen. Soal sikap partai kemana nanti partai yang akan memutuskan. Yang pertama tadi, Penegasan apakah artinya menolak hasil dari KPU? oh kami akan ke MK. Jadi kami akan ke MK ini untuk mengungkap apa yang dari awal sampai dengan akhir yang tadi kami ceritakan itu. Sehingga betul-betul tadi Prof. Mahfud juga sampaikan bagaimana mengawal demokrasi ini bisa berjalan. Karena hanya lembaga ini yang bisa mengadili dari seluruh apa yang ada. Sehingga harapan kita hasil itu pasti sebelumnya ada proses. Maka inilah yang harus dibuka semuanya. Teman-teman terima kasih semuanya, para pendukung terima kasih, jaga bangsa dan negara kita, jaga demokrasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih untuk kehadirannya ya. Tadi Pak Ganjar sudah mengatakan bahwa demokrasi yang kita hadapi sekarang ini adalah demokrasi yang menurut banyak penilaian, termasuk dari luar negeri, juga dianggap bermasalah. Pak Mahfud juga mengatakan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, ini demokrasi yang banyak sekali masalah. Tidak sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Nah saudara-saudara, sekedar untuk menambah saja, majalah The Economist, majalah yang sangat tua dan berpengaruh di Inggris, dibaca di seluruh dunia, itu mengatakan pemilu kita ini dia sebut sebagai the most undemocratic election. Ini menurut majalah The Economist. Ya. Nah, The New York Times itu baru memuat satu tulisan dari Margaret Scott. Margaret Scott ini adalah dosen di New York University yang melakukan review terhadap bukunya Marcus Mechner. Marcus Mechner ini menulis buku biografinya Presiden Jokowi. Nah,
Tapi dia mengatakan dalam tulisannya di New York Times bahwa Indonesian democracy itu adalah corrupted democracy. Jadi judul tulisannya itu Indonesia's corrupted democracy. Jadi saya hanya menyampaikan ini untuk membayangkan ya betapa banyak masalah dengan demokrasi. Tapi silakan baca ya. Sekali lagi terima kasih pada teman-teman ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di MK karena kita akan ke MK dalam waktu dekat. Terima kasih. Mahfud, tadi udah ke MK nggak Pak? Terima kasih ya.